Oke guys, sekarang kita akan melanjutkan tutorial kita yaitu belajar Vue.js. Dan sekarang saya sudah mengajarkan kepada Anda tentang bagaimana cara memasukkannya ke dalam database, ya kan? Tetapi sekarang kita tidak ada form untuk memasukkannya gitu. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita akan bahas menggunakan Vue.js lebih tepatnya. Oke, silakan buka text editor Anda, silakan pergi ke resources.js. Di sini ada view. Nah, untuk view sini kita akan buat new file atau new folder lebih tepatnya dengan nama post, dan dalamnya kita buat nama file dengan nama create.view. Ya kan, biar supaya tanda bahwa ini adalah folder post, di dalamnya kita ingin membuat post kan gitu. Makanya kita buat create a view. Nanti misalnya kita ingin edit, kita buat edit.view dan seterusnya. Oke? Dan sekarang di sini di create ini kita tidak ada salahnya jika kita copy yang ada di sini, daripada mungkin saja Anda tidak punya shortcut. Sebenarnya saya punya, tetapi saya akan menganggap jika Anda tidak punya shortcut untuk itu. Maka di sini kita akan masukkan dulu tampilannya terlebih dahulu. So, kita akan buat sini row call md6 biar supaya dia tidak menyeluruh page-nya dapat ya. Di sini saya akan buat card, dan di sini saya akan card header dan card body. Oke, kita buat sini create new article atau kita buat sini new note kan gitu. Dan jika ada di sini juga namanya post ya. Harusnya di sini adalah kita buat itu notes bukan post ya. Dan mungkin Anda ingat barusan juga saya buat di sini post controller, dan silahkan coba rename. Di sini ganti jadi note ya. Note controller. Di sini juga notes di mana lagi ya? Di sini juga kita ganti jadi note, di sini juga ganti jadi notes. Oke. Nah, dalam API.php pastinya di sini kita buat prefixnya itu post, tapi sebenarnya itu adalah notes. Ya, maklum lah, mungkin saya tidak teringat tadi bahwa saja kita sedang berbicara tentang notes daripada post, tapi sebenarnya sama aja, cuman biar supaya konsisten apa yang kita kerjakan sekarang. Create new post, di sini harusnya kita create new note. Alright? Dan sekarang jika kita tes sekali lagi pada Postman, harusnya ini sudah berhasil ya. Saya cuman tadi silap sedikit saja. Note, di sini coba kita buat notes. Dan coba kita buat sini 2 send. Nah, oke, your note was created. Artinya tidak ada error untuk perubahan yang terjadi ya. Oke. Tapi seandainya Anda mengalami error, silahkan run composer dump autoload. Seandainya ada, tapi jika tidak ada tidak usah sama sekali pun. Iya, that's fine gitu. Alright, dan sekarang kita akan close semua dulu tentang controller karena kita akan fokus ke dalam front end terlebih dahulu. Oke. Untuk itu, kita bagaimana cara menampilkan ini? Ya sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Pastinya kita akan pergi ke root folder, kita akan pergi ke index.js, kita akan buat di sini post, kita akan buat sini create. Nah, di sini kita buat post lagi kan, not, Di sini saya buatkan note, di sini akan buat create. Oke, kita akan nanti manggil create page note-nya itu melalui name root yang kita buat di sini. Nah, di sini kita buat bisa aja seperti ini, new post, ya kan? Kemudian nanti di sini kita cara importnya import new post from kita buat sini views, kita buat sini notes, dan di sini kita buat post atau create. Sepertinya bisa aja kayak gitu, atau sini new note bukan new post gitu. Bisa aja seperti itu, tetapi ada cara lain. Jika Anda tidak mau seperti itu, bisa juga dengan cara require langsung. Seperti ini. Views, dan di sini ada notes, dan di sini ada create.view. Alright. Jika kita lihat di browser, mungkin belum bisa karena kita tidak mempunyai notification-nya. Kan gitu. Coba dulu untuk itu kita akan pergi ke komponen. Nah, jika Anda lihat di sini ada beberapa, coba kita rapikan dulu sejenak ya. Coba kita inline-kan dulu semuanya. Ya, ini adalah drop down. Nah, sekarang drop down ini akan kita fungsikan untuk kita buat sini note. Nah, di sini kita buat new note. Misalnya seperti itu. Dan pastinya Anda sudah menebak ini bukan anchor melainkan yaitu router link, dan kita akan pergi ke to, dan kita akan buat di sini binding. Kita akan buat di sini name notes create. Ya, seperti itu. Dan di sini kita buat each wrap-nya yang hilang. Oke, dan kita refresh di browser. Ya, kita mendapat error jika Anda lihat di sini ada mix-nya error. Let's see what happens actually. Ya, pastikan Anda running for changes ya, karena jika tidak ini tidak akan kelihatan errornya.
Oke, coba kita lihat router link has no matching tag. Alright, sepertinya kita lupa menambahkan di sini router link untuk penutupnya. Saya biasa pakai PHP Storm, jadi jika Anda tidak pernah memakai PHP Storm, silahkan pakai. Jika Anda tidak mampu membayarnya, silahkan Anda daftar sebagai student, oke? Atau ya teacher bisa juga sebenarnya. Tapi cuma dikasih license 1 tahun. Tapi jika Anda sudah suka memakainya atau memang sudah hobi memakainya, maka silahkan pakai. Kenapa saya menggunakan VS Code di sini? Karena biar supaya lebih familiar dengan kalian yang menonton. Mungkin bisa saja tapi kalian bilang kayak gini, saya pakai Sublime Text, saya pakai brackets, atom dan sebagainya. Tapi familiar, zaman sekarang itu kebanyakan itu bukan pakai yang mana-mana, melainkan Visual Studio Code. Makanya saya pakai Visual Studio Code, mengimbangi penonton aja sebenarnya. Tapi ya, this editor tag is very cool. Ya, harus dibilang kayak gitu karena emang ini cool kali ya. Dapat gratis tapi ID-nya terasa gitu. Oke. Balik ke topik di sini. Kalau tadi pakai PHP Storm, ketika misalnya saya ganti di sini, ini tidak perlu saya ganti, udah otomatis terganti. Saya nggak tahu jika misalnya kalian tahu bagaimana cara setup seperti itu. Yang diganti di sini, misalnya kayak tadi lah kan Anchor di sini saya ganti jadi router link. Tiba-tiba nanti di sini jadi router link berganti tiba-tiba. Oke, artinya dia mengganti penutupnya secara otomatis ketika pembukanya diganti. Mungkin ketika Anda tahu silahkan komentar di bawah ya, karena emang itu sangat saya pengen dari Visual Studio Code ini. Kalau udah ada itu sepertinya saya sudah bisa memakai itu selamanya gitu. Tapi saat ini saya masih, kalau nggak di Sublime, di PHP Storm gitu. Oke. Dan selanjutnya coba kita refresh di browser kembali. Apakah sudah masih error? Tidak lagi ya. Sini ada node, kita klik new node. Alright, tapi tidak muncul node-nya. Coba kita lihat apa yang terjadi. Template render function is not defined. Oke, nampaknya ini terjadi hanya karena jika kita lihat tadi pada index, di sini saya pakai required. Ya mungkin tidak support atau gimana mungkin jika kita menggunakan view dari Laravel. Tapi sebenarnya jika kita menggunakan yang namanya view CLI itu bisa. Jadi jika Anda tidak percaya silahkan tes sendiri kan gitu. Silahkan import di sini, import. Kita pakai cara yang pertama saja. New node from views. Ya, dan di sini ada nodes, di sini ada create. Oke, di sini kita akan masukkan dia new node. Oke, sekarang jika kita refresh di browser, kita akan pergi ke about page, kontak, kita akan pergi ke new node, dan ini sudah bisa. Oke, tetapi sebenarnya jika Anda tidak tahu, ketika misalnya kita refresh, maka ini akan 404 atau ini page tidak ditemui, kan gitu. Kalau di refresh, tapi seandainya kita ke sini, ke about, ke home, ini kita pencet node lagi new node, ini nggak akan error gitu. Nah, dia errornya hanya saja kalau ada nested URL seperti ini. Nah, cara menghandle-nya itu gimana? Sebenarnya itu tidak ada urusannya sama si view-nya, cuman dia ada urusannya tepat di root yang kita punya pada web.php. Jadi sekarang silahkan buka kembali text editor Anda dan ketik pada web.php. Di sini jika Anda sudah membuatnya root get any, oke, sudah betul, tapi kita harus menambahkan di sini where any sama dengan mungkin Anda tidak tahu ini, tapi titik bintang itu regex. Ketika Anda tidak tahu regex itu apa, regular expression, banyak yang benci, iya termasuk saya. Jadi saya memang tidak ngerti regex itu gimana, tapi yang jelasnya inilah caranya gitu. Dan ini bisa dipersingkat karena kita menggunakan Laravel latest version. Sebenarnya bukan latest version juga. Ketika Anda sudah menggunakan, kalau nggak salah di 5.8, ya mungkin 5.8, Anda sudah bisa menggunakan ini return view, ya kan seperti itu saja. Di sini kita buat any up, di sini kita bisa buat where any, dan di sini pastinya regex tadi kan gitu. Nah, ketika sudah silahkan hapus yang ini, maka hasilnya pasti sama. Coba dulu komentarnya ini coba dihapus, jelek kali kan gitu. Coba kita refresh di browser. Ya, sekarang jika kita refresh, maka tidak akan ada lagi pour page. Oke? Dan sekarang kita lanjut akan di new node. Nah, mungkin Anda tahu ketika kita ingin memasukkan data ke dalam database dengan node ini, kita harus mengenerasi dulu subjek-subjek tertentu, kan gitu. Nah, oleh karena itu, silahkan buat subject controller terbaru. PHP artisan make controller. Dalam namespace node, di sini kita akan buat subject controller.
Alright, jika sudah, sekarang kita akan pergi ke subject controller atau pada nodes namespace folder. Sini saya akan membuat metode baru dengan nama index dan return subject get. Jangan lupa import subject ini ya. Jika Anda menggunakan text editor seperti VS Code, Anda bisa langsung import kelasnya di sini ya. Itu pun pakai plugin, lupa pluginnya apa. Kalau nggak saya tunjukkan langsung. Tapi nanti saya akan cari insya Allah ya. Nah, di sini sudah masuk dia. Jika Anda tidak mempunyai pluginnya, silahkan ketik sendirilah up model subject seperti itu. Oke. Nah, jika sudah, sekarang kita bisa buat rootnya di tepat di dalam API. Di sini jika Anda lihat kita prefix nodes. Di sini kita namespace nodes. Saya rasa kita bisa memperbagus ini ya. Coba kita cut yang ada di sini. Dan di sini saya akan buat root prefix node tadi. Dan di sini kita buat function atau dalam grup pastinya. Dan di sini closure atau anonymous function. Oke. Dan ini kita masukkan ke dalam sini seperti itu. Dan kita pasti butuh copy dan dari sini biar cepat-cepat, dan kita akan buat di sini subject. Ya, kita buat di sini empty karena nanti by default dia akan subject jadinya. Di sini pastinya bukan post tapi get karena kita ingin menampilkan semua subject yang ada kan gitu. Di sini kita buat index, di sini kita buat subject. Oke, make sense ya. Di sini kita buat namespace-nya node karena pada dasarnya subject juga di dalam namespace node. Prefix itu hanyalah URL saja. Oke? Jika sudah, silahkan silahkan tutup dan coba kita akses dulu melalui Postman. Apakah ini sudah bisa kan gitu? Coba kita buat di sini subjects, send. Maka jika ada di sini the method post is not so. Oke, di sini coba kita ganti jadi get ya. I'm sorry. Dan di sini kita buat lagi. Iya, Laravel, Vue.js dan React. Cuma kita punya 3 subjek ya. Oke. Sekarang kita akan close dulu index.js ini karena terus terang kita tidak membutuhkannya untuk saat ini. Oke, kita lanjut untuk menghapus juga navigation karena kita tidak membutuhkan. Kita fokus ke create.view kan gitu. Oke. Yang pertama kita punya data. Oke, kita buat di sini data. Pastinya kita akan return yaitu yang pertama form ya, karena kita nanti punya form, dan yang kedua kita akan buat subjects ya. By default itu adalah empty array karena kita ingin mengambil subjek dulu di sini sebelum kita melanjut lebih jauh kan. Nah, di sini saya akan buat mounted. Yang mounted ini setelah semuanya ready ya, sama dengan kayak misalnya di jQuery dokumen sDocument.ready atau document.ready kalau di native JavaScript. Nah, di sini kita bisa buat, ini kok jadi Jadi tab 2, coba kita bagusin dulu. Oke, jadi tab 4 deh ya, karena saya tidak suka pakai tab 2. Jika Anda suka itu terserah Anda gitu. Nah, di sini saya akan buat mounted. Nah, dalam mounted ini saya akan mount sebuah metode yang disebut dengan get subjects atau page subject sama aja. Sini saya akan buat methods. Jangan lupa mengasih koma di sini ya, karena dulunya pertama kali saat saya belajar Vue agak membingungkan karena di sini ada koma, di sini ada koma. Sedangkan saya dulunya pakai React itu tidak ada koma sama sekali, ya, karena dia dalam kelas. Bisa aja sih sebenarnya kita pakai view kelas, tapi repot gitu karena nggak dari official. Memang dari official, cuman kayak mana kalau misalnya kita pakai view tuh langsung pakai kelas kan lebih enak gitu daripada kita pakai seperti ini. Dan saya suka aja gayanya karena saya pakai React dulunya gitu ya. Oke, di sini saya akan buat async get subject. Di sini kita akan buat let response await Axios get API. Kita buat dulu front slash baru kita buat sini. Backslash ya. API subject kan gitu. Dan coba kita log dulu response datanya. Apa yang keluar di browser, ya kan? Karena jika tidak kita log itu kita tidak tahu apa yang terjadi kan gitu. Kita coba inspect elemen di konsolnya. Coba kita refresh. Ya, jika di sini sudah ada name, Laravel dan Vue.js. Coba kita lihat ada component mounted. Aku rasa itu ada di di navigation. Coba kita lihat pada navigation. Iya, ini dia. Tahap apapun ini kan gitu. Oke, sekarang datanya sudah dapat, sekarang kita bisa melanjutkan. Di sini by default kita buat dia empty object. Ya kan? Bukan empty object tapi melainkan empty array. Dan sekarang saatnya ketika misalnya responnya sudah dapat, atau kita buat di sini if respon status sama dengan 200, kita akan buat di sini. Atau sebenarnya jika tidak pakai ini pun tidak ada masalah, tapi untuk memastikan bahwa respon statusnya 200, maka kita buat di sini this subjects ya, bukan subject. Nah, nanti kita membuat subjek lagi dalam form nanti. Response data. Dan bagaimana cara kita merendernya? Let's do it now kan gitu.
Coba kita lihat pada form. Kita tidak mempunyai form sama sekali, by the way. Coba kita buat dulu dari sekarang. Form post, kita akan buat di sini actionnya nothing, dan metode itu post, biarkan aja. Tapi kita buat di sini submit refund. Ya, kita buat di sini store. Nah, ketika Anda tidak tahu submit refund ini, sebenarnya ini sama dengan kita melakukan on click. Lalu nanti pada metode yang kita punya, kita passing satu argumen, langsung kita buat free font default, kan gitu. Biasanya kayak gitu sih kalau kita menggunakan native JavaScript. Tapi karena kita pakai Vue, kita bisa menggunakan submit free font store. Tapi sebenarnya jika Anda tidak tahu, React sendiri juga masih pakai itu gitu. Nggak ada yang kayak gini. Tapi makanya belajar Vue ini sangat enak gitu. Banyak shortcut yang memungkinkan kita. Seperti misalnya ada yang namanya klik, ya kan, ini stand for on click gitu. Klik aja gitu. Nah, kalau klik freevent gimana? Kita buat sini freevent. Ya, itu sama dengan on click freevent default. Biasa kayak gitu. Oke. Tapi kita butuh sini on submit handler atau submit freevent-nya ke store, maka kita perlu membuat on click gitu. Lanjut, kita akan buat di sini a form group, dan kita akan buat sini label title. Pastinya kita buat sini title. Nah, sini kita akan input type text form control title. Kita tidak butuh name di sini karena kita menggunakan view, kita akan menggunakan model di sini. So kita buat di sini v model, ya kan? Kita buat di sini form title. Bisa kita copy, saya rasa, tapi ya kita tulis sendiri aja seperti ini. Kita butuh sedikit saja, ya kan? Form group, kita buat di sini select form control. Namanya itu subject. Sebenarnya tidak ada nama di sini sama sekali, cuman kita ganti jadi v model subject, kan gitu. Nah, di sini kita buat labelnya dulu tuh subject ke subject. Nah, di sini kita buat form group. Di sini kita buat label description. Kan gitu. Text area pastinya karena di sini type-nya tuh text kita buat. Kita text di what the hell is that? Control kan gitu. Nah, di sini kita tidak mempunyai name, kita mempunyai ID disebut dengan description biar supaya matching antara label yang kita tekan dengan kolomnya. Coba kita hapus dulu col ini, di sini kita ganti jadi 5 aja biar supaya tidak terlalu banyak. V model kita buat di sini description. Oke, salah ya, harusnya di sini kita buat form, bukan subject. Di sini juga form, sorry. Hilaf ya. Tidak gimana lah. Enggak di apa kadang ngetik ini. BTN primary. Kita buat di sini save misalnya. Nah, kemudian jika sudah Anda melakukan ini, pastinya akan Anda dapat seperti ini. Coba kita close dulu sini ya. Seperti ini. Basic. Tapi jika Anda lihat subjeknya tidak ada, what happen kan gitu. Itu hanya karena terjadi kita mempunyai select tapi kita tidak melakukan optionnya di sini. Maka jika kita buat di sini defaultnya itu option disable atau bisa atau tidak, tes saja dulu. Selected pastinya choose one kan gitu. Biasa kayak gitu kan. Kita refresh. Asik, dia tidak muncul. Dia tidak bisa, sepertinya muncul tapi harus diklik dulu baru muncul. Kalau di sini dia tidak ada kan gitu. Maka coba kita hilangkan aja lah kalau kayak gitu. Kita buat di sini option. Palingnya kita nanti coba kita buat sini v for subject in subjects kan gitu. Nah, di sini kita buat subject ID. Nah, mungkin di sini kita perlu membuat ini jadi bind. Misalnya seperti ini, v bind value. Nah, mungkin Anda melihat error di sini. Nah, kerennya ketika Anda dapat error di sini, ini tidak akan muncul pada Laravel Mix yang Anda watching di sini maupun di browser yang Anda konsol di sini. Makanya tidak akan muncul. Jadi, dari mana kita tahunya? Nah, bergunanya kita menggunakan text editor seperti IDE, VS Code ataupun PHP Storm, dia langsung bilang di sini bahwa kita hover iteration expect to have bind key katanya. Oke. Nah, sebenarnya by the way untuk binding ini kayak gini caranya bisa kita hilangkan ini, tinggalkan kolonnya saja itu sudah bisa ya. Coba kita buat di sini key-nya biar supaya dia nggak marah kan gitu. Kita buat di sini subject ID misalnya. Oke, maka dia hilang errornya ya. Maka di sini kita buat subject name kan gitu. Nah, kita refresh di browser ya. Coba kita close dulu konsol ini. Maka jika di sini sudah ada. Oke, jika sudah sekarang kita akan lanjut untuk store submit freevent. Tapi sebelum itu coba kita lihat pada data formnya itu masih kosong. Coba kita buat sini title, it's going to be empty array. Dan di sini kita buat description select. Oke, nah seperti itu. Oke, dan sekarang
maka kita bisa buat metode baru dengan nama, coba kita kasih koma di sini karena jika tidak dikasih koma ini akan error. Async, ini ya asynchronous ya, biasa untuk promise JavaScript. Store, karena kita tadi membuat nama functionnya itu di submit handle itu store ya. Maka di sini kita bisa buat let response await Axios post API. Sorry, kita buat di sini dulu API seperti itu. Dan kita buat di sini create new post. Sorry, bukan post tapi node. Di sini pastinya nodes juga. Karena jika kita lihat pada API.php sesuaikan dengan yang ada di sini, nodes create new node. Maka kita buat di sini nodes create new node. Kita memang harus mengetikkan API di sini, tapi sebenarnya ini bisa di-defaultkan dengan menggunakan Axios base URL-nya. Lanjut, ketika misalnya responnya tuh statusnya tuh 200, maka kita bisa buat di sini log response data, kan gitu. Oke. Nah, sekarang jika kita refresh di browser, coba kita langsung tes ya. Kita save. Sebenarnya jika Anda tidak tahu, jika kita console.log ini ada error di sini. Kan gitu. Jika Anda lihat di sini 404 ya, coba kita tes sekali lagi ya. Nah, jika kita tes sekali lagi save, di sini 404 yang dibilangnya no query result for model subject. Kenapa seperti itu? Sementara kita sudah mengisinya, karena jika kita lihat di sini kita belum mempassing data apa-apa. Jadi sekarang di sini Axios post, that's fine kan gitu. Kita mau ngepost data ke dalam database, tapi sebenarnya jika Anda tidak tahu, bukan maksudnya mempost data ke dalam database, maksudnya ini adalah metode post dari API kita, kan gitu. Maka kita pakai metode post, that's fine. Tapi apa yang ingin kita kirim ke dalam API kita? Nggak ada gitu. Nah, jika Anda lihat di sini, tengok. Tapi kalau Anda ingin get data, it doesn't matter if you don't pass anything in here, kan gitu. Tapi ketika Anda ingin ngepost atau ingin mengirim data ke sana, Anda harus punya data gitu. Jadi kita ingin ngirim data tapi nggak punya data, buat apa dikirim, kan gitu, seperti itu kira-kira. Nah, makanya di sini this form. Maka kita ambil form yang ada di sini. Nah, itu mengapa halnya kenapa saya buat di sini this pakai form terus saya return di sini, itu hanya karena kita biar supaya mudah memasukkan datanya di sini. Jadi tanpa harus mendefinisikan title value-nya ini, apa value-nya ini, nggak apa seperti itu. Oke, dan jika ini sudah, seharusnya kita sudah jalan. Oke, let's refresh and try again. So konsol itu pastikan terbuka di sini biar supaya nampak what happened actually, kan. Silakan coba sekali lagi. Saya punya form filler, jadi saya tinggal klik di sini langsung ada di sini. Entah apa-apa ya kan. Coba install lah. Namanya itu apa? Form filler namanya, jika Anda belum mempunyainya. Dan semua yang ada teksnya atau selectnya akan diselectnya otomatis, termasuk share engine yang ada di sini, padahal nggak butuh sama sekali, kan gitu. Coba save. Nah, jika ada di sini message your node was created, dan kita lihat node-nya ya sudah masuk. By the way, jika Anda tidak tahu, di database saya sudah refresh anything, tidak ada lagi di situ. Jikapun ini masuk berarti satu saja. Kita refresh. Iya, jika ada sudah masuk. Let's try again one more time, kan gitu. Coba lagi save. Oke, mungkin di sini tidak akan ketara, tapi nanti setelah misalnya ini masuk ke dalam database kita akan lanjut ya. Oke, masuk, dan sekarang ketika responnya 200, maka kita respon lognya. Sebenarnya tidak perlu, cuman nanti kita akan berbicara bagaimana cara handle yang namanya notification, alert validation, karena di PHP sendiri atau di Laravelnya sendiri, API-nya sendiri, kita belum berbicara tentang validation. Tapi mungkin kalau cerita validation, saya rasa penonton saya sudah paham semua, ya kan. Tidak ada yang tak paham, tapi mungkin menampilkannya di view yang nggak paham. Mana nanti kita akan belajar di next video. Tapi untuk sekarang, ya, this form, this title kita buat empty string seperti itu. Nah, kita copy dan kita paste lagi di sini description, dan di sini kita buat apa? Subject ya. Kita refresh di browser, let's try again one more time. Save, dan kita refresh di browser, di database. Ya, oke, sudah masuk, dan di sini sudah menjadi kosong lagi. Kita refresh sekali lagi, kita save, maka dia sudah hilang, dan jika kita ada database dia sudah masuk.